Oke, mulai aja ya. Enggak dipikir. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Malam. Terima kasih udah mau gabung di ya bincang-bincang santai aja malam ini. Nggak kayak webinar enggak kok. Cuma bebas ngobrol-ngobrol di sini. Jadi kalau ada teman mau tanya atau mau ngobrolin silahkan. Kecil sekali. Beberapa waktu lalu kan sempet tuh tiba-tiba bikin voice chat di grup Telegram. Nanti nyemplungnya cuma sama Ada request sama gimana kalau itu Mas Dimas pakai Zoom atau pakai Google Meet aja biar bisa share screen gitu. Makanya ini tadi aku buatin. Ya cuma karena dadak jadi ya maklum aja sih kalau teman-teman cuma sedikit yang bisa bergabung. Oke, untuk tadi kan ada pertanyaan nih dari Mbak Luciana, halo. Nyimak nggak? Iya, Mas. Oke, dari Mbak Luciana tadi kan ada pertanyaan tuh, gimana sih cara hitung rata-rata harga, misalkan beli kripto, misalkan di harga 1.000, habis itu beli lagi di harga bawahnya atau harga atasnya. Gimana sih cara cek rata-rata harganya? Emang kalau misalkan di saham itu kan memang udah bisa dilihat otomatis kan ya kalau nggak salah lewat sekuritasnya kan udah menyediakan itu ya. Ada Pak bisa lihat rata-rata harga. Nah, kalau di kripto ini memang harus manual sih. Tapi aku nggak tahu juga sih kalau misal ada exchange yang bisa hitung rata-rata harganya secara otomatis dari sistemnya, aku belum tahu juga. Kalau aku biasanya tuh ini Mbak, aku setiap misalkan nih di spot gitu ya, beli kripto itu aku selalu catat ini tuh aku beli di harga berapa, terus jumlah modal yang aku belikan itu berapa. Besok berani nggak? Aku mau kasih share. Ya selama ini ya manual sih, Mas. Kamu tadi kaget tuh, dipikir tadi yang bangunin ternyata papa. Udah muncul nih belum? Nih, ternyata screen-nya. Oke, muncul kok. Udah muncul nggak? Belum nih. Ya, muncul. Nggak muncul ya? Bisa. Bentar aku ulangi. Muncul kok. Muncul. Ya, sudah muncul bro. Bentar. Oke. Gimana? Udah muncul belum? Sudah. Ya, Muncul. bisa di zoom juga. Gimana cara zoomnya? Bentar. Gimana? Bentar. Halo Mbak Lucy, nyimak kan? Langsung lari. Ada Pak Deko. Oke, jadi aku biasanya kalau misalkan beli kripto gitu ya, beli kripto itu aku catatnya di spreadsheet gitu. Bisa juga sih nyatetnya itu di Microsoft Excel. Cuma aku keseringannya di spreadsheet. Nah, ini aku buatin istilahnya tabel-tabel yang berguna buat menghitung rata-rata harga. Jadi nanti mungkin bisa aku share aja filenya ke grup biar Mbak bisa tinggal pakai aja. Untuk cara penggunaannya simpel sih, misalkan tadi aku hapus dulu. Asalkan di harga
pembelian pertama, misalkan di pembelian pertama kita beli, ini harga ya, yang kalau kiri ini harga. Beli di harga 1.000 dengan total, ini totalnya maksudnya modal kita. Modal kita misalkan modal 100.000. Nah, nanti kan kita dapat apa? Poinnya kan 100 biji kan, di sini 100 biji. Dan misalkan kita beli lagi nih, misalkan di harga berapa ya? 500. Terus itu ya uang yang modal yang kita keluarkan itu misalkan 100 juga. Nanti tinggal kalau mau otomatis nggak perlu ngetik di sini lagi, nggak perlu kita bagi secara manual, tinggal yang kolom yang 100 ini kita drag bawah, otomatis dapat 200. Nah, nanti lihat harga rata-ratanya di sini, Mbak, pojok kiri bawah. Oh iya. Nah, yang sini ya, yang sini. Nah, otomatis. Misalkan kita beli lagi nih, misalkan di bawahnya kita beli 200, di harga 200 maksudnya, harga 200. Modalnya kita bedain, misalkan modalnya 200. Soalnya modal ini mempengaruhi juga. Ini habis itu kita tarik ke bawah lagi kan. Nah, ketemu deh 108. Oh iya. Prinsipnya matematikanya tuh ini. Ini harga total uang modalnya kan ada berapa ini? Ada 400.000 ya. 400.000 ini dibagi dengan total jumlah koin yang didapat. Koin yang didapat. Berarti 400.000 dibagi 300. Dapatnya ini, Mbak. Nah. Oke. Seperti itu. Nanti mungkin Mbak bisa bisa bikin kolom-kolom ini sendiri sih. Intinya kan prinsip matematikanya mudah ya, kayak gitu, misalnya semua total modal dibagi dengan ini kuantitas koin yang didapat, hasilnya ini itu aja sih, Mbak. Prinsipnya sih itu, asalkan tahu matematikanya beres. Nanti aku share aja ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih penjelasannya. Nah nih teman-teman, ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Atau mau mantau harga Bitcoin nih? Sorry, mau nanya-nanya dulu dong, sorry. Iya. Monggo Mas Ivan. Masih bersinggungan dengan yang ditanyain tadi ya. Kalau tadi kan cara ngitung rata-rata atau akumulasi kan ya. Kalau saya orang saham kan akumulasi. Gini, saya agak bingung sebenarnya. Saya pakai 2 aplikasi. Jadi saya pakai Binance, saya pakai toko kripto juga, saya pakai E3 berarti sama Indodex juga. Kita bisa tahu nggak? Ya, just in case kayak tadi case-nya adalah sudah beli di harga awal, terus ada harga kedua dan harga ketiga. Nah, just in case nih kan kita baru tahu nih ternyata kita harus secara manual kita catat itu, lalu kita melakukan akumulasi menggunakan via Excel, menggunakan rumus Excel. Nah, ini pembeliannya let's say kita bilang 2 bulan yang lalu, kita bisa tracking nggak sih sebenarnya kita dapat misalnya ya BNB di harga berapa, misalnya 600.000 gitu atau 600.000 berapa, terus yang kedua di harga 1 juta berapa, kita bisa tracking nggak sih sebenarnya, ada kayak riwayat pembeliannya nggak sih di aplikasi-aplikasi ini sebenarnya? Pasti ada sih Om, pasti ada di Binance, untuk kripto, di Indodex ada pasti ada sih, tinggal dicari aja. Udah barang. Berarti ada kayak catatannya itu kita beli berapa kopi, lalu harga berapanya, dari riwayatnya berarti ya? Iya, tinggal dicari di aplikasinya. Oke.
Cuma nanti lebih enaknya untuk kedepannya kan timbang daripada ngandelin yang itu, tinggal daripada lihat-lihat scroll riwayat perdagangan di exchange kan itu bisa nyatet manual aja sendiri biar bisa hitung average harganya kayak tadi. Itu sih. Benar, karena baru tahu juga ternyata tidak simulasi secara langsung ya ternyata ya. Iya. Baru tahu juga berarti harus manual biar kita tahu juga harus jual di harga berapa, terus rate yang kita pegang saat ini berapa ya. Oke, ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi? Tanya mungkin? Atau mau? Sebenarnya kalau misalnya mau nyatet portofolio gitu ada aplikasinya. Oh, ada ya Om. Apa tuh Om? Namanya Delta. Namanya Delta. Nah, itu dia udah bisa di-connect ke API-nya. Jadi kita bikin API misalnya di Binance gitu. Itu dia bisa nyatetin transaksi kita apa aja. Gitu sih. Itu bisa nyari kode di Play Store ada sih, nggak tahu kode di Store. Aplikasinya di apa itu Om? Delta. Play Store ada. Di aku sih di Android Play Store. Apa namanya tadi? Sorry, Delta. Delta Investment Portfolio Tracker. Wah, oke. Bagus. Kita coba. Tapi kan tadi case-nya nih aku ada 3 nih, pegang 3 nih. Kalau API sama Secret Key kan berarti per aplikasi ya? Iya, dia baca exchange ya, trading yang di satu aplikasi sih. Jadi tinggal Binance masukin, ketahuan di Binance, terus masukin di toko kripto, kalau ketahuan punya akumulasi toko kriptonya juga ada sama gitu ya. Nah itu belum nyoba sih dia ke gabung atau enggak, soalnya terakhir nyoba sih cuman konekin di Binance aja sih, belum nyoba konekin yang lain, tapi kayaknya bisa ngegabungin juga sih, soalnya kan yang gratisnya dia bisa sampai nyambungin 20 cryptocurrency exchange sama 10 wallet. Kayaknya sih bisa ya, mungkin perlu dicoba dulu. Boleh. Ya kali kan punya MetaMask sama Trust Wallet gitu kan, harusnya bisa gabungin juga. Oke, bisa dicoba tuh teman-teman aplikasinya tadi. Delta ya? Iya, Delta namanya. Ntar aku juga mau coba deh, biar nggak perlu itu nulis manual. Biar nggak repot ya. kan. Nah, namanya Delta Investment Portfolio Tracker. Iya itu. Yang di Android ya. Iya di Android ada sih, nggak pakai iPhone soalnya. Yang lambangnya triangle itu. Iya. Lambangnya yang segitiga itu ya. Oh oke. Iya benar. Oke. Oh ya, aku tanya lagi ya. Kan setiap aku buka toko kripto, bukanya lewat Binance. Tapi yang kebuka Binance ya, terus toko kriptonya kok nggak nampak, itu emang begitu? Maksudnya yang login nggak? Kripto terus Binance bukanya lewat tautan Binance, tapi yang kebuka langsung Binance. Toko kriptonya nggak muncul di tampilannya gitu, jadi yang muncul itu Binance-nya. Mbak buka Ibu kamu pakai Indonesia? Buka lewat HP apa web? Iya, lewat HP sih. di aplikasinya, aplikasi toko kripto kan? Iya, betul. Jadi kadang aku kalau mau main di toko kripto ya aku buka manual, terus ada pilihannya kan, buka dengan tautan akun Binance, tapi langsung diarahkan ke Binance langsung, nggak di toko lagi, jadi udah langsung loncat ke Binance-nya gitu. Itu mbaknya pakai Android atau? Android. Nah, kalau Android itu biasanya dia ada buka default. Kayak kalau misalnya linknya Binance, dia langsung buka app-nya gitu. Kayak kalau link Facebook langsung buka aplikasi Facebook. Mungkin itu ada kayak gitu sih, jadi masuknya ke sana.
itu perlu diedit di settingnya biar nggak default linknya langsung buka aplikasi. Terus lihat sih di setting aplikasi di Binance-nya. Oh, settingnya di Binance-nya? Iya, di setting, pokoknya setting aplikasi, di settingnya HP, bukan settingnya aplikasi. Pokoknya di setting HP, terus buka aplikasi, ada Binance. Nah, harusnya di sana sih. Oh, oke, nanti coba aku cari, Mas. Tapi Mbak Lucy udah punya akun toko kriptonya kan? Sudah. Dulu pas daftar itu berarti daftarnya lewat akun Binance gitu ya? Nggak lewat toko kriptonya langsung? Pertama bikin Binance-nya dulu, terus baru bikin Tokrit. Terus aku coba kan bikin Tokrit, aku buka kan ada pilihan tautan Binance, tapi selalu diarahkan ke Binance. Terus aku ulangin lagi bikin Tokritnya pakai email seperti biasa itu sampai KIC udah sukses. Apa teh pucuk, apa Resti, apa Fruity? Atau coba Mbak login toko kripto pakai emailnya Mbak yang Mbak pakai itu dan pakai sandi yang ada di Binance itu coba. Oh, Jadi nggak gitu. perlu login lewat Binance. Tapi dicoba aja dulu sih Mbak. Perlu dicoba dulu sih. Kalau misalnya slotnya nggak bisa, biasanya perlu pakai lupa password. Oh, untuk riset ulang Biasanya itu. gitu. Oh iya, oke, nanti aku coba lagi. Tapi emailnya sama kan Mbak ya? Sama kan? Sama, emailnya sama. Biasanya sih bisa. Coba aja nanti. Oke. Di direct langsung ke Binance websitenya ya Mbak ya? Iya. Iya. Kalau misalkan pengen toko kripto itu emailnya pakai yang Binance sama yang pasnya juga, tapi opsional yang bawah, jangan yang atas. Masuk ke toko kriptonya. Kalau Binance di direct langsung ke Binance. Oh gitu. Ya, coba dulu. Coba yang di aplikasi toko kriptonya, kan ada dua tuh. Masukin email secara manual sama pas kan? Nah, ya. tapi gunain akun yang Binance gitu. Coba deh. Nah, kan ada yang masuk dengan Binance sama email Ya. dan data sandi. Ya, Tiap masuk dengan Binance yang kebuka itu Binance-nya. iya. Coba yang bawahnya Binance aplikasi ya. Oh ya, ini bawahnya di Binance login ada email sama sandi. Ya, itu samain sama kayak Binance. Coba deh. Oh iya. Emailnya sama, pasnya juga sama. Ya, itu. Tadi. Oh, iya, terus ada kode HP. Nah, ini sering hilang kalau masuk karena pakai aplikasi aja sih. Jadi masukin kode verifikasi dari HP itu tautan yang tadi nggak muncul. Yang tautan untuk masukin kodenya itu Tautan. yang itu loh Mas, apa namanya? Kode Oke. verifikasi yang 6 digit kode itu. Nah, itu tipenya masuk ke email apa ke nomor HP, Mbak? SMS. Ke SMS Mbak ya? Iya. Itu setelah masuk ke situ tuh langsung dapat SMS-nya nggak? Nah, dapat Mas, tapi yang verifikasi keamanannya itu yang halamannya untuk masukkan kode digitnya itu loh. Itu blank. Jadi setiap aku restart kan muncul lagi. Itu harus kirim kode baru lagi. Setelah kirim kode baru muncul mau masukin kodenya kan itu halamannya blank. Jadi ya jadinya aku main
Tokrit mandiri, masukin email sama Binance ya. Kalau mau buka Binance sendiri. Jadi nggak aku tautin lagi. Itu memang apa? Kalau mau ngecek nomor SMS autentifikasinya harus buka ya Mbak, harus keluar toko kripto dulu di HP-nya Mbak. Iya. Nggak bisa lihat dari notifikasi yang di atas itu biasanya. Bisa Mas, cuman ya itu tadi halaman yang account Binance.cc-nya itu blank. Jadi setiap aku refresh kan, muncul lagi pasti suruh ngirim kode SMS yang baru gitu terus. Jadi kayak ya udah terkirim, udah terlihat kan sama akunya. Mau aku masukin kayak udah nggak kepake, soalnya udah ter-refresh. Kalau yang saran dari teman-teman yang barusan, yang Mbak masuk ke yang masuk ke aplikasi toko kripto, terus langsung masukin email sama sandinya, bisa nggak tadi? Nggak perlu masuk lewat Binance? Bisa. Oh, bisa. Bisa berhasil. Kalau itu bisa, Mas. Bisa. Kalau Tokrit email mandiri masuk, bisa. Binance email mandiri juga bisa. Ya, cuman penasaran aja tampilan kalau ditautkan melalui Binance itu seperti apa gitu loh. Tapi aku selalu gagal. Iya emang kadang agak susah juga. Jadi memang harus mandiri. Tapi kan yang saran dari teman-teman tadi kan udah berhasil ya. Kalau berhasil ya pakai cara yang tadi aja Mbak. Yang manual itu. Ya kalau enggak misalkan jangan pakai OTP SMS Mbak, bisa nggak pakai itu Google Authentical? Oh belum aku amalin. Belum pernah nyoba itu. Coba. Kalau boleh itu dicoba. Oh ya, nanti coba saya ulik lagi. Rekomen ya kalau misalkan pakai Google Authentical, ada satu lagi namanya yang Aunty itu. Yeah. Jadi bisa nge-save ke email tuh, di backup. Iya. Oh. Iya, kalau misalkan kita mau itu ya, kalau misalkan kita HP hilang atau apa, kan Google Authentical hilang. Susah. Backupnya udah nggak ada kan? Susah. Iya, aku sekarang juga pakai yang satunya itu, yang Aunty itu. Iya, Aunty itu tuh. Bisa di backup itu. Google sebenarnya juga bisa di backup sih. Pakai kode-kode gitu kan Om. Iya, harus ekspor QR code. Nah, ya itu. Nggak bisa nge-link ke emailnya Bang. Oke. Terima kasih saran-sarannya. Nanti sampai rumah aku coba utak-atik lagi Mas. Ini masih di jalan. Saya mau mana? Sambil ngomong ya. Oh iya Mas. Mana nih? Teman-teman? Ada yang mau tanya atau ngobrol lagi enggak? TKO kapan ya? Gimana Om? TKO kapan diumumin? Nah, iya. Apakah saya beruntung? Udah cepat loh itu jari itu loh. Kemarin itu kan semua harapnya gitu Om. Pas event kemarin kan harapnya diumumin lah gitu. Ternyata sampai akhir ada pengumumannya. 6 jam acara tidak ada. Tapi setidaknya ada hiburan lah dari Mas Tommy dan netizen Indonesia yang seperti kita alami kemarin. Yoi. Kasihan Mas Tommy. Apakah dapat kabar? Kapan katanya? Belum bosku. Semua masih harap-harap cemas bosku. Sepertinya awal April sih Om. Awal April. Dengar segitu. Ya banyak yang rumornya sih April ya. Launchpad di Binance nih katanya tuh. Iya katanya kan mau launchpad di Binance. Ya di Binance nih. Kalau launchpad dapatnya dikit dong berarti. Ya tergantung ya, model model staking atau model ini kayak Lina kemarin. Kayak Lina Tech. Rugi.
Masih ngancur kayak Elis lagi ngikut, dapatnya nggak seberapa. Aduh. Oh ya, Launchpad itu gimana sih, Om? Ada yang aku belum pernah nyoba sih Launchpad itu. Launchpadnya Binance. Launchpad itu dia beda-beda sih modelnya. Intinya kita nge-stacking entah BNB entah apa, tergantung. BNB pasti ada sih, pasti dia ngasih pilihan kita untuk stacking BNB. Kalau yang Alice kemarin itu dia kita stacking di sana, dikasih bonusnya Alice, jadi 0, sekian gitu. Pokoknya tergantung kita jumlahnya berapa. Kalau yang Lina kemarin kita komit kayak beli kalau kayak di saham tuh EIPO gitu, ngambil berapa kita nge-commit berapa, tapi nanti sesuai dengan jatah tersedianya berapa kita dapatnya segitu. Cuman ya harga diskon. Mending itu ya kayak IPO saham berarti mending ya daripada Launchpad. Launchpad soalnya kemarin nyoba yang di lead terus dapat Dodo, terus dapat Alice. Astaga. Sedih, Pak. Kecewa. BNB nggak seberapa masalahnya kan. Kalau punya banyak gitu ya mungkin lain cerita ya. Maksudnya ya oke lah. Iya. Sedikit nggak kerasa ya. BNB cuma 1 biji sih di stacking situ nggak dapetnya 0,00. Ya sebulan cuma dapat 8 depan rumah coba gitu. Ya untuk orang-orang berduit aja sih. By the way mau nanya dong, kan lagi ngeliat YouTube nih beberapa hari ini gabut, terus banyak banget pom-poman youtuber luar soal Doge. Gimana tuh menurut teman-teman yang sudah lama berkecimpung? Saya sih baru berkecimpung jadi nggak ngerti apa. Ada yang ngepom-pom Doge lagi kah, Om? Iya bilang Doge apa namanya $1 lagi, bukan kemarin 1.200 rupiah aja udah begituan sih kayaknya. Nunggu $1 tuh Doge $1. Susah kayaknya buat masuk $1. Iya makanya gitu. Kayak bisa deh. Tapi gak Terus ada ada sih. Oh, cuman susah sih. ada yang nge-share lagi tuh, jadi Doge jadi apa? Super Doge. Itu gimana? 2 Doge jadi 1 katanya. Emang nggak? Ya nggak ngerti, aku nggak ngerti sistem sih juga. Cuman nih baca-baca rumor-rumor aja. Kalau Doge $1 kayaknya mustahil deh. Ya balik 1.200 lagi aja lah, ayolah. Ayo 1.200 lagi. Ya teman-teman. Nyangkut seperti Pom. susah kalau Doge itu mah. Soalnya kan mesti ngeliat volume sama total supply-nya berapa. Kalau perbandingannya kan mustahil jadi $1. Dia jumlahnya kan banyak banget. Iya sih benar juga. Terus Doge itu beneran udah nggak ada yang ngurus, jadi nggak ada kayak BNB burn dan burn kawan-kawan yang lain gitu ya. Iya udah nggak ngurus Ngikut. waktu itu. Kalau nggak salah, iya udah nggak ada. Berarti full ya supply demand aja berarti ya kalau udah ya kayak orang Lupa tahun berapa ya? Pernah ngedenger sih itu rumornya gitu kan ya, yang punya Doge-nya itu kena masalah apa gitu. Sampai cuman perakan kan 30 Pak 35. Iya itu zaman dulu itu. Iya. Aku pernah beli harga 50 perak tuh dulu. Yang sekarang naik itu nggak ngerti gimana kan, orangnya katanya rumornya kan udah nggak ada yang megang, udah nggak ada yang ngurus. Iya. Tapi investment itu masih ada gitu dalam limit yang tinggi. Komunitasnya kuat banget sih emang Doge sih katanya. Kayaknya iya ya, dipakai satu dari game, dari judi itu banyak banget dia mereka. Banyak sih. Buat yang gitu bener-bener. Emang Asli itu. kebanyakan pakai Doge itu kalau judi-judi itu. aku pernah juga soalnya dulu sih. Ya sama om aku juga pernah. Dulu pernah juga aku judi-judi bola itu kan, tapi pakai Doge. Iya, namanya koin. $1 gimana itu? Wah, kalau $1 bom. $1 lumayan
buat DP kan $1. Kali barangkali Elon mau invest lebih tinggi. Bentar, saya WhatsApp Elon dulu ya, sabar ya. Testing dulu ya, orang. Ini kayak udah nggak terlalu Elon ngaruh nggak sih. di- Kalau menurutku, kalau si Elon pom si DOS lagi, ya paling naik, tapi nggak seberapa kayak yang beberapa minggu yang lalu kan. Iya. Iya. Udah nggak. Terakhir kan Kemarin dia itu kan beli NFT dia minta 400 NFT yang lagunya 420 juta doge dibayarnya. Terakhir itu sih. Sebelumnya ya Shiba itu. Iya sekarang banyak ya apa yang bikin Bitcoin. koin-koin anjing. Mumpung ngomongin tentang koin-koin yang kayak gini-gini, meme coin lah dan lain-lain. Kan aku belum pernah trading lah ya, masalah koin, cuman beli, keep, tinggi, jual, bukan kayak scalping atau apa-apa. Kalau teman-teman tuh ngeliat koin, let's say hari Senin besok nih, bakalan trading di koin apa gitu, yang jumlah koinnya ada luar biasa banyak itu, kalian lihat apanya sih sebenarnya kalau boleh tahu? Yang jadi indikatornya lah. Kan dulu mau jawab. Yang suhu. yang suhu. Penjelas baru. Nah, investor gitu. Nggak pernah trading kayak gitu. Jadi om tadi Apalagi lihat yang kayak tipenya yang bangun trader atau future, bangun investor nih? future. Coba yang trader deh, yang trader. Yang investor kan tinggal nunggu invest dan menunggu aja nih berkembang. Kalau trader nih, saya nyari uang buat beli nasi kucing tiap hari gitu dari trading kriptonya, gimana caranya nih? Biar tahu aja kita mainnya di koin apa sih bagusnya gitu. Mungkin tiap orang beda-beda sih om ya, beda-beda. Beda-beda biasanya. Nah kalau Beda-beda ya. kalau Iya. yang trader kan trader kan biasanya jangka waktunya cepet ya. Nah biasanya tuh mereka tuh main di itu teknikal atau kalau enggak misalkan ada koin yang dalam waktu dekat ada event menarik tuh. Nah cuma keseringannya sih mereka pakai teknikal aja. Nah kalau menurutku pribadi untuk koin-koin yang mudah dianalisa pakai teknikal tuh koin-koin yang market cap-nya gede gitu. Jadi Gede. dia kan koin-koin yang market cap-nya gede itu nggak mudah untuk dimanipulasi kan sama bandar-bandar gitu loh. Nah jadi dianalisa lewat teknikal itu lebih bisa lah. Kalau menurutku sih ya tuh. Berarti istilahnya nggak gorengan gitu ya, ada basisnya lah orang ini beli dan nge-hold gitu ya. Iya. Oke. Berat juga berarti. Bacain koin satu-satu berarti aku dulu nih. Nggak mau trading-tradingan nih. Ya tinggal aja om, tinggal lihat di market cap nih. Tinggal lihat di market cap biasanya 1 sampai ranking 1 sampai 20 itu udah lumayan bagus. Itu sih. I see. Gitu. Soalnya kan kalau ranking bawah itu kan rawan di pemendam kan. Dogecoin yang sekarang ada di ranking 17 saja kan pemendam juga. Kalau ciri-ciri koin mau delist itu ada nggak mas? Delist ya mbak. Katanya umurnya kan REF itu ya. Ada yang bilang mau delist itu hanya rumor atau apa karena yang ya kabar-kabar kemarin. Jadi mungkin ada koin delist yang mau delist itu apa? Ada ciri khasnya gitu atau enggak? Kan buat wanti-wanti aja kita yang masih baru nggak asal beli koin yang kelihatan murah. Tapi kita nggak tahu apa namanya fundamentalnya. Tapi tahu-tahu nanti delist mungkin ada kan yang masnya udah berpengalaman gitu. Ciri-ciri koin itu ada enggak gitu? Aku jawab duluan ya, ntar yang lain bisa nambahin.
Kalau dari aku pribadi sih untuk koin-koin yang rawan untuk di delist itu yang gini, yang apa? Yang volumenya itu kecil, Mbak. Volume tradingnya itu kecil. Ya jadi Oh, masih kembali lagi lihat tuh volumenya ya. kan semakin kecil volume kan semakin jarang orang yang trading kan. Dan kalau semakin jarang orang yang trading, si exchanger ngapain tetap masukin koin itu di dalam marketnya mereka. Jadi bisa-bisa koinnya itu di delist. Atau kalau enggak itu biasanya koinnya ada masalah, ada kayak misalkan kayak XRP beberapa hari yang lalu kan sempat ada yang exchanger yang delist gara-gara si XRP kena kasus. Oh iya. Mungkin ada yang lain yang mau nambahin, Mas Fadel? Belum pernah ketemu yang dari sih, nggak tahu juga jadi ciri-cirinya. Ya benar, nggak ngerti juga sih, maksudnya listingnya dari mana gitu, bilang juga nggak ngerti kan. Kayak XRP bener kan itu rumor yang kemarin mau di delist, emang beberapa market di delist, tapi sampai sekarang si koinnya tuh masih berjalan. Nah itu gimana gitu kan, kita juga masih bertanda tanya. Yang tinggal nunggu sidangnya itu kan. Iya, kalau lagi berlanjut katanya ya. Gimana Om? Ya masih lagi berlanjut katanya ya. Iya, masih panjang sepertinya itu kasusnya. Ya tapi ketika misalkan kita ngelihat volume XRP itu besar banget. Masih banyak. Ya masih banyak. Sedangkan dia dalam tahap delist. Apakah nggak gimana gitu kan ya? Iya, jadi kayak ya 50-50 gitu lah kalau main di XRP kalau masa-masa sekarang sih. Ya masih bingung kan. Jadi apa sih? Yang mana sih, yang kayak gimana sih koin token atau misalkan yang mau di delist gitu. Kadang-kadang juga nggak ada yang nggak ada rumornya, tahu-tahu delist aja kan. Kalau yang aku sebutin tadi, yang alasan kedua yang misalkan kayak ada kasus tuh mungkin hanya beberapa aja sih. Cuma yang biasanya yang paling menyebabkan koin itu di delist itu ya pertama tadi volumenya kecil. Iya benar sih, kalau satu itu memang. Itu sih Mbak. Kalau menurutku lah ya. Apa sayang? Mana nih teman-teman? Ada yang mau tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi? Nyangkut ya. Yo, Bitcoin turun tuh. Kenapa tuh Om? Kira-kira Om? Ya? Aku mau share screen susah banget sih. Bentar ya. Tuh. Udah tampil belum? Belum. Udah. Nah, dia turun ini berdasarkan analisaku yang beberapa hari yang lalu sih Om. Beberapa hari yang lalu kan saat harganya masih di area sini kan aku sempat bikin analisa ini tuh. Kalau si Bitcoin itu kemungkinan masih bisa turun. Soalnya dia membentuk ini pola apa ini ya? Triangle kalau nggak salah. Nah, jadi dia mungkin kemungkinan masih bisa turun sampai area $54.000 kemungkinan. Nggak selalu harus nyampe 54 enggak sih, mungkin area-area situlah. Soalnya di situ kan berarti ini benar-benar full technical. Gimana? Full technical berarti ini ya. Ya gini, kalau aku sih
aku kan orangnya teknikal nih Om. Aku orangnya teknikal, jadi rata-rata yang aku share itu kan lebih ke teknikal. Nah, kalau mungkin kalau tanya-tanya tentang faktor fundamental, mungkin bisa ditanyain ke Om Fadel ini, ke Mas Fadel. Soalnya jujur, kalau aku fundamental sih ya bisa, cuma nggak terlalu expert gitu Om. Nah, kalau menurut Om Fadel kenapa nih kok bisa turun? Ada news kah atau gimana? belum lihat kita lagi sih, belum tahu juga. Belum ada news deh. Yang news terakhir tuh kalau nggak salah yang ada negara yang nggak ngizinin trading crypto ya nggak sih? Negara mana ya, lupa. Si India itu. Terakhir India. Iya itu. Iya. Sama pemerintah. Cuma kalau menurutku ini dia turun sih emang wajar aja sih. Masih koreksi wajar. Kita tunggu sampai area ini aja, 54.000 ini. Kalau dia berhasil mantul, itu bagus. Soalnya kan di sini ada 2 support nih. Support yang ini, yang garis miring, trend line, sama garis horizontalnya ini. Kalau dia break, dia tembus support, nah ini yang perlu waspada. Kalau dia turun mungkin sampai mana ya? Kalau dia sampai break supportnya mungkin bisa turun sampai area 46.000 nih. Kayaknya. Tapi semoga aja enggak sih. Soalnya ini support kuat. Kalau Bitcoin turun, yang lain juga turun biasanya. Enak udah pakai TikTok kan. Jadi kalau mau masuk ke altcoin tuh saranku lihat-lihat Bitcoinnya dulu nih. Bitcoin sekarang lagi mau koreksi atau udah waktunya naik. Tuh, takutnya kegocek gitu kan. Kan sering banget tuh misalkan di altcoinnya pola-pola teknikalnya itu naik tapi kok tiba-tiba turun. Nah itu biasanya dikarenakan Bitcoinnya turun, jadi altcoinnya ikut-ikutan gitu sih. Mana Om? Oke Om, saya memantau dan mempelajari dulu. Mana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi atau mau diobrolin lagi nggak? Nah, ada berapa nih? 17 orang. Atau udah pada profit semua nih minggu ini. Pada merah. Apa? Sepertinya sih Untuk para pemula, trading bagusnya main di time HPP yang FOMO. Gimana tadi Om? untuk masukan para pemula untuk trading main di time frame berapa? Untuk main di time frame berapa ya? Itu sebenarnya tergantung dari Om sendiri sih. Om itu mainnya itu tipenya day trading atau swing atau invest. Kalau day trading itu kan open sama close posisi itu di hari yang sama. Jadi biasanya untuk yang tipe-tipe day trading itu time frame-nya pakai yang 1 jam ke bawah. Itu. Kalau yang time frame 4 berarti cocok buat swing ya? Iya, kalau yang 4 jam atau yang 4 jam itu biasanya swing. Jadi dia bisa nahan posisi sampai beberapa hari, lebih dari 1 hari lah biasanya. Itu.
Kalau yang harian itu berarti mainnya invest. Ya bukan invest sih, long term. Tuh. Tergantung dari itu sih. Dia seleranya maunya gimana, atau Om seleranya mau tipe trader seperti apa. Iya. Nggak peduli newbie atau pro. Itu tapi tergantung tipe tradingnya seperti apa. Gitu. Gimana Om? Iya. Apakah ada yang kurang jelas? Ayo teman-teman, ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Atau pada ngincer koin apa nih? Lagi nyari signal kali. Lagi nunggu di bagian TKO gratis Om. Sama. Berharap cemas kayaknya. TKO. Tunggu aja sih, aku juga nunggu ini. TKO saya udah megang 10 sih dari tip di grup. Iya sih. Dikasih 2 kali 55. Itu waktu error itu ya Om ya, waktu dapat kompensasi ya Om, yang di TKO itu. Kalau yang itu dapat email, cuman nggak dikasih sih, soalnya waktu itu belum KYC dan belum jadi aktif trader juga sih. Cuman nggak tahu emailnya dapat. Cuman nggak, kalau ngecek di hadiah sih nggak ada. Iya. Soalnya aku dapatnya dari tip. Muncul sih di hadiah. Nggak tahu deh. Padahal udah trading juga, udah KYC dari dulu. Nggak tahu sih, nggak apa-apa lah. Terus aku juga ini sih sebenarnya dapat dari yang event live sama Brandon tuh. Oh, yang kemarin. Kalau pertanyaannya dijawab kan dapat 200. Itu dapat sih. Oh iya, mantap. Yang acara kemarin itu Om, yang summit. Yang sama Brandon itu loh. Di IG, live di IG. Ya. Oleh juga. Oh iya. Instagram Toko Kripto. Live IG-nya Toko Kripto. Sama Mbak Sapet. Iya. Mbak Ayu. Ya Mbak Ayu. Itu niatnya aku juga mau nonton sih, cuma tiba-tiba diajakin temen keluar, gak bisa. Wah, banyak Itu hoki-hokian sih. Cuma 3 pertanyaan. Iya. Itu bahas apa Om kemarin Om? Itu bahas apa ya? Ya ini sih investasi di kripto intinya, sama ngejelasin apa ya toko kripto aja, aku lupa. Lumayan sih intinya ya, toko kripto kan yang udah legal dan ini di bawah Bapepti itu satu-satunya katanya di Indonesia. Terus pada ngomongin di mana gitu, pada megang apa? Cardano. Ya, Pom Cardano juga si Brandonnya. Cardano. Kenapa Cardano kok di sini? Yang dapat satu ini lagi, Fidialdiano. Itu artis-artis pada ikut ya kemarin. Oh iya tuh. Oke, ada yang mau ngobrol lagi atau ditanyain lagi teman-teman? Mumpung suhu-suhunya pada di sini nih, ada Om Wildan, ada Om Valdel juga nih. Tanya dong. Ya Om. Waktu jalan-jalan ke YouTube itu ada satu tip ya. Katanya kalau bagi yang suka main scalpel itu dilihat dulu di menu utama, cari yang hijaunya 20% masuk dan tunggu sampai profit. Biasanya kalau udah 20% itu katanya naik dan kita bisa take profit dari situ. Belum saya uji sih, kira-kira yang sudah lama bermain kripto ini benar nggak sih untuk yang seperti itu? Jadi gimana intinya, untuk scalper ada tips scalping
caranya lihat koin yang naik 20% gitu ya. Yang hijau-hijau kan banyak tuh yang di depan ya. Nah, misalnya kita ambil yang terlalu tinggi kata dia. Kalau sudah terlalu tinggi jangan diambil. Ya kisaran yang 10 atau 20% itu bisa diambil katanya. Cuman untuk tingkat keberhasilan yang dia katakan itu ya 90% bagi dia ya. SPR belum nyoba sih. Kalau yang mungkin sudah ada yang konten. Oke. Berarti itu analisanya cuma pakai lihat koin yang naik 20% habis itu masuk gitu ya? Iya. Nah, kalau menurutku itu gimana ya? Bukan berarti nggak bisa sih, ya bisa aja. Cuma risky juga. Agak soalnya pertimbangannya itu masih kurang gitu. Masih apa ya? Kayak masih judi lah menurutku kasarnya. Iya. Gitu. Soalnya bisa aja kan naik 20% habis itu dibanting gitu. Tapi ya bisa aja balik. Bisa aja itu berhasil. Tapi range-nya itu kalau mau aman ambil dikit aja Om. Dikit aja. Iya. Dikit aja. Nggak tinggi gitu ya. Ya. Untuk main apa namanya scalper itu bagusnya langsung koin tinggi atau koin receh ya kayak BTC atau main koin receh hot gitu. Scalper ya. Belum pernah scalper sih aku. Gimana nih, ada teman-teman ada yang bisa jawab gak nih? Scalper. Kayak semua koin bisa sih. Perlu dilihat hitungannya sih. Yang jago koreksi. Kayak tahu ya. Kayak semua bisa sih. Soalnya kan kalau scalper itu mainnya kan di time frame yang kecil-kecil kan Om, yang menit-menit gitu kan. Iya. 15 menit paling. 15 menit, 5 menit. Ada yang 1 menit juga. Ada 1 menitan juga. Saya iya ada juga. Ya 1 menit saya. Ya, biasanya yang time frame gitu tuh dia mainnya di future, di Binance Future tuh sepertinya kayaknya. Nah bisa aja, tapi kayaknya semua koin bisa sih. Kalau menurutku ya. Bisa aja semuanya sebenarnya, cuman ya harus ngelihat ini juga marginnya juga berapa kan. Terus belum kalau misalnya main di spot sebenarnya juga bisa, cuman harus memperhitungkan kena fee. Kan pas beli kena, jualnya juga kena lagi. Cuman emang ya profitnya kecil sih. Kalau emang mau ngejar gitu. Itu bisa ngikutin yang emang pas lagi naik di ininya. Lihat di pokoknya di chartnya lihat yang 15 menit. Sebenarnya bisa aja. Cuman kalau emang lagi nggak beruntung ya tiba-tiba turun. Oke gitu ya terpaksa jual ujung-ujungnya. Iya, soalnya kalau yang time frame yang gimana ya, yang menit-menitan yang tiba-tiba scalping itu harus benar-benar orang yang udah pro banget sih kalau menurutku. Dia harus pinter menguasai market. Soalnya kan di time frame kecil-kecil kan sering kegocek tuh. Iya. Banyak signal palsu yang palsu gitu. Jadi harus paham betul dulu sih, harus pro. Aku aja belum berani loh. Pernah sih nyoba, cuma ya aduh susah. Terus scalper itu yang sudah ahli ya sebenarnya ya. Iya. Pemula-pemula. Ada yang udah ahli. Susah banget anjir. Wah, berarti saya kebalik, yang pemula langsung scalper ya. Om Hanif main di mana? Trading di mana? Kebanyakan biasanya chill, hot sama satu lagi lupa saya. Koin kecil semua. Koin-koin kecil ya. Gak punya Bitcoin Om. Ngelihatnya tuh kayak ngelihat raksasa gitu loh, kayaknya. Itu ditanya dibagiin maksudnya itu.
Oh, Bilang enggak aja dong. belum punya. Enggak Bagi. gitu dong. Enggak gitu konsepnya dong. Enggak gitu. Sorry. Mau motong. Ngomongin skating, terus tadi ada yang Om Fadel ngomongin spot. Aku mau nanya, untuk di Binance tuh bedanya spot dan futures itu apa sih sebenarnya? Kalau aku dulu nyoba ini sih kena liquid terus kamu mau nyoba lagi. Kalau dia hitungannya tuh dari apa ya? Dari perbedaan harga terus kalau spot lebih gampang lah hitungannya. Komputer bisa lihat ada kan sebelum kita masuk menunya tuh ada dikasih video sama bacaannya dulu, ada kuisnya juga. Bisa nyoba di situ sih. Ininya kalau di future itu dia dari selisih harga kita hitungannya dapatnya. Entah di long atau short. Kalau long kan ikut yang beli kalau lagi naik ikut long. Kalau short mau untung ya kalau lagi turun gitu sih. Oh, I see. Berarti itu kurang lebih sama kayak Forex. Iya, Forex. Air USD, Air JPY kayak gitu-gitu berarti ya. Ya, Oke. Sip, Kalau thank you. future ya. Amat sangat membantu, thank you. Kalau future kan pakai leverage gitu kan. Ada leverage-nya. Itu bisa membantu tapi juga bisa membunuh juga sih. Jadi untuk pemula mending ke spot aja dulu. Main di spot aja. Yeah. Dan mumpung ini kan, apa itu? Sekarang tuh kan lagi bull run-nya Bitcoin tuh. Jadi untuk spot masih aman sih kalau menurutku. Gimana Bang? Boleh diulangi tadi Bitcoin masih apa? Bitcoin tuh sekarang di tahun ini ya, kalau menurutku sih ya, itu masih bull run, masih gimana ya? Kecenderungannya itu masih naik. Tuh. Bentar aku kasih share screen. Nah. Muncul belum? Belum. Nah, udah. Oke, bentar ini belum muncul chartnya ya. Nah, ini tuh aku akses di website blockchaincenter.net. Ntar aku share juga deh ke grup. Nah, di website ini tuh kita bisa mantau dari harga Bitcoin mulai dari awal banget tahun 2000 berapa ya? Bitcoin itu 2008 kalau nggak salah, sampai di harga sekarang. Nah, bisa dilihat kan, dia tiap 4 tahun sekali. Tiap 4 tahun sekali tuh pasti turunnya kenceng-kencengannya. Ini dari sini ke sini tuh bisa sampai 80%-an. Dari sini ke sini tuh bisa 80%-an turunnya. Ngeri kan? Itu dalam waktu 1 sampai 2 tahun. Cuman setelah Bitcoin itu halving itu kayak pengurangan jatah yang dimining itu Pak penyebutnya. Nah, setelah halving itu biasanya harga bakalan naik kenceng terus. 1 tahun setelah halving tuh Bitcoin harganya bakalan naik kenceng terus, ratusan sampai ribuan persen. Nah, halving yang terakhir itu kan kemarin tahun 2020 dan sekarang tahun 2021 kemungkinan harga Bitcoin itu masih tetap bisa naik kenceng, setidaknya sampai harga sampai areanya itu area yang merah-merah ini. Sekarang masih di tengah-tengah tuh, masih di area kuning harga yang sekarang. Nah, kemungkinan dia masih bisa naik, setidaknya sih sampai akhir tahun ini. Sebelum selanjutnya dia bakalan downtrend kayak gini. Downtrendnya mungkin gila-gilaan juga, 50% lebih. Cuma kalau sekarang itu masih ada kesempatan untuk naik, terutama di tahun ini sih gitu. Jadi harga Bitcoin tuh gimana ya, udah ada polanya gitu loh, ada polanya. Dia tiap 4 tahun sekali tuh pasti bakal turun gila-gilaan, tapi setelah turun
setelah halving dia pasti naiknya juga gila-gilaan. Kan udah berpola tuh. Ntar aku share ini websitenya. Dan bentar, aku mau kasih ya. Nah, di website ini kita tuh juga bisa tahu tentang informasi tentang alt season. Alt season itu kan ketika harganya Bitcoin itu jatuh, tapi harga altcoinnya enggak. Harga altcoinnya tetap bisa naik gila-gilaan. Nah, itu pernah terjadi di tahun 2017-an ya Om ya? Apa ada? Enggak salah. Dan kemungkinan bakalan terjadi alt season lagi. Ini dari tadi aku nyambung gak sih? Halo? Nyambung. Lanjut Om. Oke. Jadi di website ini tuh kita bisa tahu nih, grafiknya. Kalau grafiknya itu nyampe ke atas ini, melewati garis ini, itu kemungkinan bakal terjadi alt season seperti yang aku bilang tadi. Dan sekarang sepertinya harganya mengarah ke sana ya grafiknya. Mungkin bentar lagi bakalan alt season nih. Dimana alt season itu harga Bitcoin turun, tapi altcoinnya masih tetap bisa bertahan dan bisa naik gila-gilaan. Nah, untuk ya. Ya, kayaknya ya. Nah, website ini tuh kita bisa tahu juga mana sih kira-kira altcoin yang berpotensi alt season, kayak yang ini grafik ini, coins indicating alt season, yang di sisi kiri. Dan berarti kalau nanti tiba alt season, berarti koin-koin yang di sebelah kiri itu bakalan bisa bertahan gitu. Bawahnya juga ada yang bisa dilihat koin-koin apa aja. Bawahnya juga ada ini dalam kurun waktu yang tahunan. Pokoknya ini website daging sih menurutku. Ntar aku share di grup deh. Kalau yang kanan itu gimana Om? Gimana? Kalau yang sebelah kanan kan yang kiri yang altcoinnya yang bakal bertahan tuh. Kalau misalnya Bitcoin udah kiran, nanti kalau yang sebelah kanan berarti yang dia yang nggak mampu bertahan gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut websitenya ini sih gitu. Berarti yang sisi kanan itu koin-koin yang bakalan ngikutin harga Bitcoin. Koin gitu ya? Oh ya, siap. Koin yang bakalan ngikutin harga Bitcoin. Cuma ini sifatnya prediksi ya, sepertinya. Iya. Berarti prediksi. Disclaimer on gitu ya Om? Selalu. Gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, kalau untuk investasi sih aku saranin tetap di Bitcoin ya. Soalnya kenapa? Bitcoin itu kan koin yang diciptakan pertama. Koin pertama yang diciptain itu kan Bitcoin, dan dia tuh udah teruji selama puluhan tahun, udah 10 tahun lebih. Meskipun dinamikanya juga kenceng, dia pernah turun gila-gilaan, tapi pada akhirnya dia tetap bisa bertahan dan malah naiknya juga gila-gila sampai ribuan persen. Itu sih untuk saranku, investasi pertama di kripto ini Bitcoin. Kalau saran aku loh ya, ya memang pertumbuhannya itu nggak sekencang altcoin yang lain. Cuma dia itu lebih safety gitu loh. Kalau di saham itu kayak blue chipnya gitu. Banyak emasnya gitu ya Om ya kalau yang di dunia komoditas. Ada nggak sih koin-koin kayak tewas, Mas? Gimana? Ada nggak koin-koin yang sebelumnya ini yang sampai tewas bener gitu? Sampai jadi abu? Ada sih Om, banyak, iya.
banyak banget. Soalnya kan koin itu ada ribuan ya, dan mungkin yang bisa bertahan sustain lama tuh dia cuma berapa aja. Tetap ada koin yang mati. Koin yang mati itu biasanya koin yang kurang diminati, koin yang nggak memiliki komunitas, dan koin yang ditinggalin sama developernya. Kalau proyeknya mati, atau kalau enggak si developernya itu di awal-awal biasanya dia ngembangin terus, update terus. Nah, setelah harga koinnya naik tinggi, habis itu sama developernya didam. Developernya ngejual banyak koin, habis itu kabur. Saya sih gitu kalau di dunia kripto. Nah, kalau kasusnya Dogecoin itu kenapa tetap bisa sustain sampai sekarang ya, karena Dogecoin komunitasnya kuat. Itu aja sih. Kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Dogecoin itu apa sih tadi? Koin-koin apa aja sih? Gimana? Doge. Koin apa sih Dogecoin? Doge. Dogecoin. Doge Hoge itu ya. Yang Doge. Kalau yang Hoge sama Digo belum tahu tuh aku. Itu kalau koin yang tak pilih itu kayak Zil, Hot, sama apa lagi satu lagi. Itu menurut Om gimana tuh? Udah teruji nggak proyek-proyeknya? Gimana nih Om Fadel? Belum kelihatan sih sekarang. Ya, Om Wildan juga sih di sini. Kenapa? Ada Om Wildan juga nih. Halo Om, kapan kali mau open mic? Ya barangkali mau menjelaskan. Tes kedengeran sebelumnya. Kedengeran. Tadi apa jelasin apa? Ada yang tanya gimana Bang Fadel? Putus. Sorry, putus. Itu untuk koin Zil dan Hot itu kan saya lihat referensi dari YouTube ya, terutama kayaknya sih bakal bagus gitu. Itu gimana tuh kalau menurut yang lain gitu? Kebetulan aku itu invest di Zil. Jadi menurutku oke sih. Oke ya. Kalau Hot itu kayaknya project baru beta ya. Yang selama ini aku cari itu beta. Hot itu ternyata project beta. Masih beta semua kan ya? Iya. Cameron. Tapi ya saat Giles kasih X itu dia. Putus. Sorry. Ini kan Hot sama Vex itu kan kayaknya teknologinya udah kayak menjanjikan. Vexanium ya maksudnya? Iya. Sama aja sih ya gitu-gitu aja Vex. Tapi ini ya uniknya tuh ini merevolusi strategi marketing pakai blockchain itu ya keren sih. Jadi kayak kira-kira 10 tahun lagi bakal viral. Kalau menurutku gitu. Oh gitu. Ya. Jadi punya jaringan sendiri, koin sendiri kalau mau kayak voucher-voucheran. Nanya dong. Diskon. Yo, silakan. Itu yang fact kan aku buka websitenya ya. Di roadmapnya kok udah nggak ada event-event lagi, udah berhenti kayaknya, apa gimana sih? Kalau event ya itu kemarin ini sih roadmap ke kampus-kampus kalau nggak salah tuh. Soalnya terakhir 2020 kalau nggak salah aku baca di itu. Kalau di web papernya 2020 itu baru ekspansi internasional. Tapi dia masih berkembang gitu ya Om ya? Nggak mati kan ya Om ya? Ya sementara sih ya di dalam negeri doang buatnya. Ya. Aku juga invest di situ soalnya di Vex. Inodax Om. Vex. Iya. Di Vex. Vexanium. Lumayan di sini. Mana?
Oh ya nih, mau nanya lagi nih. Kalau kalau kita kan punya saldo misalnya kerja di toko kripto atau exchange lainnya gitu ya. Artinya sebelum ada exchange itu kan anggap seperti BTC itu ya. Itu cara kita punya saldonya tahunya dari mana gitu. Misalnya punya satu BTC kayak gitu zaman dulu waktu kita belum tahu BTC bakal kayak gini. Cara dapetinnya ya? Bukan cara tahu, misalnya waktu itu mining atau beli, terus kita tuh tahu punya satu BTC dari mana. Kalau sekarang kan tinggal buka toko kripto, oh saldo saya misalnya hot sekian, yield sekian gitu. Kalau zaman belum ada exchange itu cara tahunya gimana ya? Itu Om, kan Jadi wallet. blockchain explorer. Ya ada wallet juga. Dulu itu pas masih pakai wallet? Bitcoin masih murah-murah ya, itu Iya, kalau iya. nyimpen Bitcoin ya pakai wallet gitu Om. Jadi misalkan dulu tuh masih masih awal-awal tuh zaman-zamannya masih banyaknya faucet gimana ya, faucet itulah, dimana kita cuma masukin captcha, habis itu dapat Bitcoin gratisan. Nah, ntar itu masuknya ke walletnya Bitcoin. Itu sih kalau zaman dulu. Dia berupa situs apa alamat aja gimana? Yang mana nih Om? Ya walletnya atau faucetnya? Walletnya. Kalau walletnya kan, wallet ada beberapa kan, ada yang di situs, ada yang, tapi dulu tuh rata-rata masih di situs sih Om. Kalau aku sih ya, dulu masih di situs. Kalau nggak salah dulu di apa dulu ya? Lupa aku di blockchain gitu kalau nggak salah walletku dulu. Blockchain.com kalau nggak salah dulu namanya. Iya, di situ. Oh berarti wallet juga tetap penyedia situs juga ya, tetap pihak kedua istilahnya ya. Sentralisasi buat nyimpen itunya. Gitu sih Om. Kalau sekarang kan itu tinggal beli Bitcoin aja udah tahu. Banyak exchanger sekarang. Banyak exchange gitu. Mm-mm. Itu kadang-kadang ada teman-teman kita yang lain itu kan mereka meninggalin BTC padahal mereka dulu aktif di BTC gitu kan. Mungkin mereka punya saldo berapa BTC cuman nggak mau diutak-atik lagi pengen. Iya. Sayang banget sih lo lihat harga Bitcoin sekarang. Yang kayak gitu udah kayak mati apa itu BTC-nya ya? Kayak tetap ada di walletnya itu sih Om. Tetap ada ya. Nggak bisa ada di walletnya. Di hack orang itu nggak bisa di hack orang itu BTC nganggur itu. Kalau walletnya bisa dihack Om. Oh walletnya bisa. Menurutku sih. Bisa aja sih di hack gitu. Cuma ya orang-orang yang harus paham hacker handal. Yang udah wow. Tapi aku yakin kayak banyak banget Bitcoin yang udah ditinggalin sama yang punya, yang masih tersimpan di dalam walletnya gitu, nganggur. Misalkan ada orangnya udah meninggal atau gimana, Bitcoinnya tetap di situ. Ya jangan jauh-jauh teman-teman sini aja. Ya dia nggak mau pakai Bitcoin lagi. Udah biarin gitu. Udah saya tinggalin. Kecuali kalau di exchange mana ya, kalau nggak salah di Coinbase atau di mana ya, itu ada fitur itu apa kayak diwarisin gitu loh. Saldo-saldonya tuh pertama Bitcoin itu bisa diwariskan dengan suatu fitur gitu loh. Kalau nggak salah di Coinbase atau di mana ya. Jadi meskipun orang pertama yang punya itu meninggal, dia tetap bisa mewariskan hartanya kriptonya itu ke
ahli warisnya. Aku pernah baca sih itu sih. Ada virtual Ya, finance. kalau nggak salah di Coinbase. Iya, Coinbase ya. Iya. Karena udah masuk exchange itu ya. Hmm. Gimana nih? Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Silakan. Mau tanya Om, Ya. buat koin FVS kan di market cap-nya kan supply coin 30 juta, sedangkan Bitcoin 20 juta. Apakah kedepannya ntar harganya bisa bagus setara Bitcoin, prospek cerah lah, atau gimana? Koin apa tuh? XVS Venus. Venus ya. Gimana ya? Tergantung dari minat pasarnya juga sih Om. Kalau menurutku sih, kalau lagi ini menurutku, kalau minat dari pasarnya itu tinggi, ya tentu bisa naik. Cuma ya kalau koin yang pasarnya itu orang-orang tuh nggak tertarik untuk beli, ya meskipun jumlahnya itu terbatas banget, ya percuma aja. Kan banyak tuh koin-koin yang batasannya tuh jumlah maksimalnya tuh dikit banget. Tapi kenapa kok harga di situ-situ aja, ya karena nggak ada yang mau beli. Terus ya Om. Jadi supply coin nggak mempengaruhi harga kedepannya ya Pak? Iya mempengaruhi, cuma ya ada faktor-faktor lain seperti yang bilang tadi. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Kembali ke use case sama utility case-nya aja sih mungkin ya Om ya, menurut saya. Itu juga faktor juga sih. Dikit tapi nggak ada fungsinya, ya mungkin nggak ada yang beli gitu sih. Dan kalau zaman-zaman dulu tuh, kalau zaman dulu pas awal-awal tuh itu nggak terlalu banyak orang yang memperhitungkan koin ini tuh gunanya buat apa atau enggak. Beda lagi kalau zaman sekarang. Zaman sekarang tuh kan orang-orang lebih pilih-pilih tuh, kalau mau beli koin tuh lihat dulu projectnya itu seperti apa. Kalau sekarang kan itu banyak itu, terutama DeFi, NFT, atau sekarang kan banyak koin-koin yang lebih utility-nya lebih banyak lah. Jadi bisa jadi pertimbangan kalau mau beli koin. Kalau zaman dulu sih kayaknya asal-asalan aja sih aku dulu. Jadi salah aku beli ya. Salah-salah dong. Gimana? Ada yang mau tanya lagi enggak? Hah? Saya rapikan kayak nih, Bang. Hah? Nih. Itu. Gardu. Goa ya. Oh ya. Ya apa sih? Oh, goa ya suwe deh kok. Iya goa. Oke, sorry. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi enggak, teman-teman? Nyambung gak nih suaraku? Tes. Oke nggak nih? Oke, masuk. Gimana nih Om? Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Gimana kalau kita bahas masalah kecenderungan downtrend ya? Katanya tuh kalau akhir pekan kan cenderung nyungsep gitu kan? Terus mulai bergairah lagi sekitar hari Rabu katanya. Nah ini kalau bukan dua orang sih yang ngomong kayak gini sih, gimana tuh tanggapannya? Tiap orang beda-beda sih. Kalau aku kayak ya sedikit masuk sih sama itu
terutama weekend sih. Nggak berlaku di Bitcoin juga, tapi di saham juga kan kayak gitu. Di saham itu kan biasanya kalau udah hari Jumat itu biasanya banyak orang yang udah taking profit kan, atau ambil keuntungan. Jadi kemungkinan harganya itu lebih resiko untuk turun, meskipun di saham juga. Nah mungkin di kripto ini kan sistemnya mirip-mirip kayak saham lah. Jadi ya bisa aja ngikut seperti itu. Di hari weekend itu harganya bisa turun. Cuma ya nggak selalu. Dan tapi di bulan-bulan terakhir ini kayak emang gitu ya. Di akhir pekan kecenderungan harga turun. Iya, turun Kira-kira kayak sampai gitu. setelah Dia bisa aja sih dijadiin pertimbangan. Atau kalau mau bahkan kemarin ya ada yang nyaranin tuh, di kemarin sempat baca di grup ada yang nyaranin kalau mau beli katanya hari Minggu, hari Senin, sampai hari Kamis katanya. Biasanya Kamis sudah mulai naik. Makanya saya pikir, kayaknya ini kata-kata ini agak berkesesuaian sama yang lain juga gitu. Bisa aja sih. Karena kan hampir semua market kayak gitu. Gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada, diakhiri nih. Udah jam 9 lebih. Halo, tes. Udahan aja ya, teman-teman ya? Atau ada Udah tanya? ikut aja. Oke. Ngikut. Ngikut aja deh. Ntar kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya disambung di grup aja gitu ya. Ya. Oke. Oke. Wah, ada yang baru masuk nih. Telat Oke, gak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan tinggal tanyain aja ke grup. Bisa juga langsung DM aku atau DM Om Wildan tanya, atau DM Mas Fadel ini juga bisa. Oke, mungkin itu aja ya untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat. Sekian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat. Ya, terima kasih sharingnya. Happy weekend.